Film ini merupakan kelanjutan dari cerita Cheng Xiazi si pemburu penjahat, atau dikenal dengan nama si buta. Semenjak kehilangan orang yang dicintai, ia bertahan hidup di sebuah kota pinggiran. Di sana juga Cheng bertemu bocah yatim piatu yang menderita. Awalnya ia tak memperdulikan bocah tersebut. Namun beberapa waktu lama, nyawa bocah itu sebanding dengan 300 nyawa prajurit. Gimana keseruan filmnya? Silahkan teman-teman subrek channel ini terlebih dulu dan jom kita masuk ke alur ceritanya. Di suatu ketika, Cheng menjalankan tugasnya untuk memburu para penjahat. Ia menghampiri kasino yang terdapat di kota Yaozhou. Rentakal langkah dengan tongkat si buta memasuki tempat itu dan bertanya kepada salah satu pelayan. Tapi pelayan ini sengaja tak mengenal orang-orang yang dicari, meski hadiah ditawarkan oleh Cheng. Tak ambil pusing, hanya dalam hitungan detik orang ini dihabisinya. Ternyata pelayan ini juga salah satu bagian dari anggota yang diburu. Para pemain kasino berhamburan dan menyisakan mereka yang memang dicari oleh Cheng. Situasi mulai menegangkan. Pertarungan terjadi serentak bertarungnya ayam jago. Mereka sadar si buta bukanlah lawan sembarangan. Seorang yang tersisa berusaha mencari selamat. Tapi yang terjadi, sebelum menjadi pemburu penjahat, Cheng merupakan jenderal perang yang sangat ditakuti. Walau dikenal peminum, ia tak pernah kesulitan menghadapi puluhan lawan. Karena Cheng terbiasa membabat ratusan bahkan ribuan musuh. Itulah ia memiliki karakter beringas dalam menghabisi lawan dan juga efek masa lalu yang pahit. Ia tak memiliki pekerjaan lain kecuali memburu penjahat. Keberhasilan dalam tugas akan mendatangkan uang kemudian digunakan untuk melangsungkan hidupnya. Di suatu hari terlihat dua bocah berlari ketakutan. Mereka dikejar 4 orang bandit. Bocah ini bernama Zhang Xiaoyu dan satunya bernama Chao atau dipanggil Bisu. Mereka bersembunyi di sekitaran rumah Cheng. Tapi para bandit tahu keberadaan mereka. Peluit milik si Bisu dirampas. Bandit ini tertarik karena benda itu terbuat dari perak. Xiaoyu yang tahu itu alat bicara sahabatnya pun berusaha mengambilnya kembali. Namun ia dipukuli sampai ingin dihabisi. Lemparan botol arak tepat mengenai si bandit. Rupanya itu berasal dari Cheng yang marah karena merasa terganggu dengan suara keributan. Ia mengusir mereka tanpa terkecuali. Tapi ketua bandit justru menyerang, dianggapnya Cheng adalah orang tua bangka yang buta. Setelah bandit itu pergi, Cheng juga mengusir kedua bocah ini. Tapi Xiaoyu yang merasa diselamatkan mencoba memberikan Cheng sebuah apel. Di suatu malam, terlihat keluarga He berencana kabur ke kota Chang'an. Mereka ingin melaporkan kejahatan yang dilakukan putra seorang pejabat. Xiaoyu yang kelaparan nekat mencuri kue perbekalan lewat jendela. Gadis itu pun mengejarnya, sampai bocah itu terjebak di sudut ruangan. Untungnya gadis ini orang baik. Ia memberikan Xiaoyu kue yang tadinya ia curi. Tak lama kemudian Li Jiulang tiba bersama anak buahnya. Gadis itu pun dibungkam oleh Yao. Keluarga ini tak bisa berbuat apa-apa karena rencana mereka telah diketahui. Sementara itu mereka juga tahu bahwa Li Jiulang berwatak binatang. Tak mungkin seorang pun bisa selamat. Dengan suara lantang si ibu meluahkan amarah meminta nyawa putrinya dikembalikan. Di sini kita tahu kalau Li Jiulang pernah menikahi anak ibu ini kemudian dibunuhnya. Atas kekecewaan itu pula mereka berniat melaporkan kepada pemerintah pusat di Chang'an, yang tak lain juga adalah ayah Li Jiulang sendiri. Menyadari itu, dengan segera ia menghabisi keluarga He. Ia hanya menyisakan putri bungsunya saja.
Kekejaman Li Jiulang melebihi binatang. Gadis ini hanya menangis melihat semua keluarganya terbunuh. Sempat juga Li mengajak gadis ini tinggal bersamanya karena terlihat mirip dengan si kakak atau istri yang telah dibunuhnya. Gadis ini menolak dan lebih memilih mati. Seekor anjing peliharaan hendak menolong tuannya, tapi naas, hewan itu mati di tangan manusia berhati iblis. Si gadis yang sudah tak ada harapan hidup menyerang Li Jiu dengan sebuah gunting. Tapi teramat sayang ia menjadi korban terakhir keluarga He. Kejadian ini pun disaksikan Xiaoyu dari awal. Nafasnya tersendak dengan tubuh gemetar ketakutan. Terlihat juga Li Jiu seperti orang mengidap suatu penyakit. Ia meminum obat setelah kejadian ini. Dilihatnya juga sudut ruangan tempat bocah itu bersembunyi. Suara nafas tak beraturan terdengar, membuatnya semakin mendekati tempat tersebut. Xiaoyu yang sadar secepat kilat menyelamatkan diri. Para anak buah berusaha menangkap bocah itu tapi mereka terhenti setelah salah satunya menabrak Cheng yang mabuk. Mereka kehilangan jejak. Cheng yang ingin istirahat justru heran mengetahui bocah ini ngumpet di rumahnya. Ia menyeretnya keluar ruangan. Bocah itu lalu memberi sinyal kepada Cheng kalau dia dalam bahaya. Cheng juga menyadari ada sekelompok orang memasuki rumahnya. Kebetulan Chow si bocah bisu ditemukan mereka. Dengar rasa ragu, Li Jiu menganggap bocah ini bodoh karena tak menunjukkan rasa takut. Tentu mereka telah salah tangkap. Chow meminta tolong menggunakan peluitnya. Xiaoyu yang mendengar itu berusaha menolong sahabatnya. Tapi bocah itu tewas setelah dijadikan bola permainan. Dari sini Xiaoyu menyimpan dendam yang besar. Keesokan hari bocah itu menggedor pintu rumah Cheng dengan maksud meminta dendamnya dibalaskan. Tapi Cheng tak menanggapi anak ini. Ia kemudian menghunus pedang Cheng sembari berkata kalau dia tahu Cheng adalah orang hebat dalam bela diri. Anak itu juga memperhatikan gambar di atas meja. Di sini ia tahu jika Cheng hanya akan membunuh orang yang berstatus penjahat resmi dan memang dicari pemerintah. Singkat cerita, Cheng kemudian pergi ke kota untuk menjumpai seseorang yang penting. Orang itu penjual obat dan mata-mata yang dipekerjakan khusus. Secara langsung Cheng bertanya mengenai tugas barunya. Jiang lalu memberi informasi jika Li Jiu adalah target para pemburu. Tentu Cheng tak percaya karena ia tahu Li Jiu seorang anak pejabat. Menurut kabar, orang yang berani memajang posternya di muka umum itu adalah seorang wanita. Li Jiu marah dan meminta siapapun yang berhasil menangkapnya akan diberi hadiah tak terbatas. Diketahui juga ayah Li Jiu seorang pejabat hebat di kota Chang'an. Ia sengaja mengusir putranya ke kota ini karena takut Li Jiu berbuat ulah. Selain itu dia juga menderita delusi dan kecanduan serbu besi. Itulah yang membuatnya semakin gila menjadikan membunuh hanyalah kesenangan semata. Cheng menolak tawaran tugas yang berasal dari Li Jiu. Ia memilih tugas lain yaitu menghabisi sepasang penjahat yang menyamar menjadi penjual ikan. Karena tempatnya lumayan jauh, Cheng akan berangkat besok pagi. Orang ini lalu diberi upah untuk mengatur semuanya. Sesampainya di rumah, bocah itu telah menunggu Cheng. Ia menunjukkan gambar Li Jiu yang dijadikan buruan. Tapi Cheng yang lebih dulu tahu sama sekali tak peduli. Bocah ini juga menyalahkan Cheng karena telah diselamatkan. Kemungkinan Chow si bisu masih akan hidup dan dialah korban semestinya di malam itu. Cheng lalu mengusir bocah ini sambil berkata tak pernah menyelamatkan atau menolong siapapun. Keesokan pagi ia pun berangkat menjalankan tugas. Di perjalanan kereta yang ditumpangi tiba-tiba hilang kontrol dan membuat salah satu rodanya terlepas. Mereka terjatuh ke jurang yang dalam. Cheng selamat karena mendapat pegangan di sebuah tebing. Tapi ia terkejut merasa ada orang yang menyangkut di kakinya. Ternyata bocah ini lagi. Mau tak mau ia harus menyelamatkannya. Cheng lalu meminta anak ini menyesuaikan gambar itu di telapak tangannya. Xiaoyu menuruti, tapi ia yang tak paham justru marah-marah. Cheng teringat kalau gambar itu adalah peta jalan. Ia kembali meminta agar dituntut ke arah desa Liangseng. Mereka pun berangkat dan menempuh perjalanan yang jauh. Singkat cerita, keduanya lalu istirahat di pinggir sungai. Xiaoyu yang melihat Cheng kesulitan mencabut duri segera membantu. Bocah ini juga terlihat kelaparan.
Tapi Cheng menyuruhnya tidur saja agar rasa itu dilupakan. Tak lama kemudian Xiaoyu takut mendengar suara serigala. Cheng lalu memberikannya pisau untuk menjaga diri. Pagi itu ia terbangun menghirup aroma daging bakar. Bocah ini terlihat suka karena dianggapnya daging serigala. Tapi ternyata itu daging ular korba. Mereka kemudian mengikuti arah orang yang berkuda hingga sampailah di sebuah keramaian pasar Lianseng. Di sini Cheng meminta Xiaoyu mengamati betul orang yang dicari. Seketika itu bocah ini melihatnya sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan Cheng. Mereka mengikuti orang tersebut sampai ke rumahnya. Selayaknya tamu, Cheng diperlakukan dengan baik. Meski Bai Sisan tahu kalau Cheng memburu dirinya, ia juga heran tak seperti biasa Cheng mengajak anak kecil dalam menjalankan tugas. Istrinya lalu secara perlahan ingin mencelakai Xiaoyu. Cheng yang mendengar teriakan dengan kecepatan penuh menghalau serangan itu. Terjadilah pertarungan yang cukup lama sampai istri Bai Sisan terbunuh. Sempat Bai Sisan menghilang, Xiaoyu lalu melihat keberadaannya muncul menyerang dari dalam air. Ternyata orang ini dulu prajuritnya Cheng. Itulah ia memanggil Cheng dengan nama perwira. Selain itu juga mereka pernah berperang mati-matian bersama, tapi tak mendapat apapun. Inilah alasan Bai Sisan terpaksa menjadi pembunuh untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya. Ia pun kembali menyerang sampai akhirnya tewas di tangan Cheng. Dari pertarungan tadi Xiaoyu tahu kalau Cheng memiliki nama perwira. Keduanya lalu melanjutkan perjalanan ke kota Lianseng. Di sana Cheng meminta bocah ini pergi dan tak mengikutinya lagi. Terlihat juga seorang kusir telah menunggu Cheng. Tampak Xiaoyu tak ingin berpisah. Ia juga menawari agar Cheng mau bertukar mata. Bocah ini berharap Cheng bisa melihat peta dan jalan, sementara dia akan menggantikan posisi Cheng yang buta. Niat baik anak ini memang terasa, tapi Cheng tetap akan pergi demi tugasnya. Singkat cerita, sebulan berlalu. Cheng kembali ke rumahnya di kota Yaozhou. Di sana ia merasa aneh dan mendapati Xiaoyu terpingsan dengan tubuh yang kotor. Cheng tak menyangka akan bertemu bocah ini lagi. Ia juga mengobati luka yang terlihat seperti bekas gigitan. Berhari-hari bocah itu masih saja belum sadar. Dari sekian banyak tugas yang diselesaikan Cheng, Xiaoyu pun tak kunjung siuman. Tibalah di suatu hari ketika Cheng baru pulang. Xiaoyu terbangun dan terlihat kehausan. Cheng yang mendengar itu tak menyangka bocah ini bisa bertahan. Ia juga bertanya bagaimana bisa bocah ini kembali ke kota Yaozhou. Xiaoyu menjelaskan jika ia terus mengingat apa yang diajarkan oleh Cheng ketika di perjalanan dulu. Mulai dari membaca peta, membuat api, dan juga tidur di atas pohon. Awalnya Cheng tak yakin, tapi karena penjelasan itu ia percaya. Anak ini kemudian meminta diajarkan cara membunuh agar ia bisa balas dendam sendiri. Mendengar itu Cheng lalu memanggilnya sembari berkata menyerahkan kandang kuda. Ia lalu memotong rambut bocah ini sebagai arti diperbolehkan tinggal bersamanya. Cheng meminta anak ini tak mengucapkan balas dendam lagi. Di suatu saat Cheng akan menjalankan tugasnya. Bocah ini segera ikut berniat untuk membantu. Cheng melarang dan berkata tidak dibutuhkan. Ia lalu membersihkan rumah kemudian menata barang-barang dengan baik. Pekerjaan ini dilakukan seharian. Kebetulan Cheng yang baru pulang merasakan suasana baru. Semua yang telah dirapikan berantakan ditabraknya. Xiaoyu hanya diam melihat Cheng yang terjatuh. Padahal niatnya melakukan ini hanya untuk membantu. Singkat cerita, Cheng melanjutkan tugasnya. Terlihat juga seseorang yang sedang mabuk. Orang ini adalah target kali ini. Saat itu ia kehilangan jejaknya. Xiaoyu yang mengerti berpura-pura menyapa dan menganggap orang ini ayah. Dengan kecerdikan bocah itu, Cheng dapat dengan mudah menangkapnya. Pada hari selanjutnya Cheng dan Xiaoyu bekerja sama. Terlihat mereka berhasil menangkap begitu banyak penjahat. Pekerjaannya ini sangat membantu pemerintah. Tak heran upah yang didapat juga terus bertambah. Di suatu malam Cheng mengajak Xiaoyu ke sebuah bank untuk menyimpan uang mereka.
Setelah sampai, Cheng mengurungkan niatnya. Ia merasakan sesuatu yang sedang terjadi. Xiaoyu yang penasaran lalu melihat ke dalam. Rupanya saat ini sedang terjadi perampokan. Ia lalu menyelinap masuk berusaha menyelamatkan bocah yang sebaya dengan dirinya. Cheng lalu masuk berpura-pura untuk menabung. Tapi uang yang dimilikinya membuat rampok ini curiga. Sampai terjadilah pertarungan. Semua rampok berhasil dikalahkan. Tersisalah satu orang bernama Hizuzi. Xiaoyu meminta orang ini untuk menyerah serta mengembalikan uang tersebut. Tapi ia justru meremehkan mereka. Kembalilah terjadi pertarungan. Sedikit Cheng kewalahan menghadapi orang ini karena kemampuan pedangnya lumayan bagus. Xiaoyu memberitahu jarak pergerakan lawan. Ia juga memberitahu pedang orang tersebut mengeluarkan api. Hizuzi yang jengkel dengan anak itu lalu menyerang. Untung dengan cepat Cheng menyelamatkannya. Keesokan hari tampak Cheng terluka akibat pertarungan semalam. Sempatnya juga Xiaoyu menertawakan bajunya yang sobek. Anak itu lalu memberikan Cheng makanan yang telah dimasaknya. Pada malamnya seperti biasa bocah itu tidur di kandang kuda. Cheng kemudian menyuruhnya pindah ke dalam rumah. Anak ini sangat kagum dengan kemampuan Cheng mengalahkan lawan. Ia juga berkata Cheng terlalu menyeramkan tapi tidak membuatnya takut. Xiaoyu mengumpamakan Cheng seperti anjing tua. Tak heran bocah ini ingin menjadi pemburu penjahat. Di pagi itu juga Xiaoyu mengobati luka Cheng. Ia heran melihat begitu banyak luka di tubuh Cheng. Sambil diobati, Cheng memberitahu kalau luka itu bekas peperangannya dulu. Hal itu dilakukan demi melindungi kampung halaman. Cheng juga memberitahu tempat tinggalnya yaitu di Chang'an. Xiaoyu yang mendengar lantas tertarik ke sana. Ia meminta untuk dibawa ke tempat itu. Tapi Cheng berkata semua tempat tak ada beda. Di suatu malam Cheng mendapat informasi mengenai pengguna pedang api itu, yakni orangnya bernama Hizuzi. Untuk lebih jelas sahabatnya ini menyarankan Cheng menjumpai seseorang pelayan di kota. Cheng juga bertanya mengenai kedai pembuat arak yang sebelumnya pernah dibicarakan. Keesokan hari Xiaoyu dengan tugas menjumpai seseorang bernama Feng Bai. Mereka telah sepakat bertemu. Inilah pelayan yang dimaksud bisa memberitahu tentang Hizuzi. Tapi dengan jahil Xiaoyu tak mau memberikan upah setelah mendapatkan alamatnya. Ia menyampaikan ini perkataan perwira Cheng. Tak sengaja ia lalu melihat salah satu pembunuh keluarga He. Perlahan Xiaoyu mengikuti sampai ia pun terbawa ke tempat Li Jiulang. Ia yang melihat bocah lugu memanggil, sembari mengajak bermain tebakan. Mana di antara petarung ini yang bakal menjadi pemenang? Xiaoyu menunjuk salah satunya. Ia juga teringat ketika Chao dan keluarga He dihabisi oleh geng ini. Pertarungan itu pun dimenangkan sesuai tebakan Xiaoyu. Tak terima kekalahan Li Jiulang dengan rasa kecewa menghabisi petarung tersebut. Cheng yang telah menunggu kemudian mengajak Xiaoyu ke sebuah toko arak. Terlihat bocah ini terfikir kejadian lalu. Dengan segera pula ia meminum arak sambil meminta Cheng mengajarinya cara untuk membunuh. Tujuannya tak lain untuk balas dendam. Cheng yang peduli masa depan bocah ini secara langsung memberitahu jika ia berniat mengirim Xiaoyu ke sebuah toko arak untuk bekerja. Kemungkinan Cheng merasa bocah ini tak aman bila terus bersamanya. Seseorang wanita lalu datang untuk menjemput bocah ini, tapi Xiaoyu menolak. Ia juga merasa diusir oleh Cheng. Dengan marah bocah ini berkata kenapa semua yang dilakukannya harus dilarang. Mulai minum arak balas dendam bahkan bercita-cita menjadi seorang pemburu juga dilarang. Tak ingin semua terlambat, Cheng tetap memaksa bocah ini untuk pergi bersama para pengurus toko arak. Sebelum itu Xiaoyu bertanya, apakah Cheng tak ingin membalaskan dendamnya? Dengan tegas Cheng menjawab tidak akan pernah berurusan dengan hal itu. Anak ini kembali bertanya, sekiranya ia mati apakah Cheng tak ingin balas dendam untuknya? Cheng menjawab tetap tidak akan pernah. Xiaoyu yang merasa kecewa lalu pergi meninggalkannya. Di malam itu berbekal alamat yang diperoleh Xiaoyu dengan nekat mencuri sebuah granat di tempat Hizuzi. Kebetulan Hizuzi saat itu tengah berjumpa bosnya dan membicarakan sesuatu. Bisa dipastikan bocah ini akan menggunakan benda tersebut untuk balas dendam.
tak disangka ia malah ketahuan. Xiaoyu yang terpojok mengancam akan mengaktifkan semua bom di kalungnya. Mereka ketakutan, tapi Hizuzi dengan berani menangkap bocah itu. Tanpa disadari bom itu terbakar dan aktif. Di saat seperti ini Cheng datang menolong. Mereka selamat dan bom itu meledak dahsyat menghancurkan tempat Hizuzi. Cheng tak sampai pikir bocah ini nekat seperti itu. Xiaoyu lalu menjawab, sekiranya ia sehebat Cheng tentu dia akan melindungi sahabatnya dan juga akan balas dendam atas perbuatan jahat mereka. Di sebuah warung mereka makan bersama. Cheng meminta Xiaoyu memperhatikan gerakannya, tapi sama sekali bocah itu tak tahu apa yang dilakukan Cheng. Setelah Cheng menyuruhnya memperhatikan leher orang tersebut, rupanya ada bekas tinta yang tak disadari Xiaoyu juga memilikinya. Xiaoyu heran dengan kecepatan tangan Cheng mengenai titik target. Ia sadar telah diajarkan teknik menyerang. Cheng juga menyuruhnya berlatih menggunakan kuas gambar. Hari demi hari Xiaoyu berlatih kecepatan tangan. Semua orang dijadikannya target percobaan. Sampailah ia sedikit merasa ada peningkatan. Tapi Xiaoyu kesal karena Cheng masih belum bisa dijadikan target. Merasa bocah ini ada kemampuan, Cheng memberinya sebuah pisau kecil. Terlihat Xiaoyu menyukainya. Keesokan hari Cheng mengajak Xiaoyu keluar menuju padang rumput yang kering. Terlihat puluhan kuda berlarian. Xiaoyu mendekati kuda-kuda tersebut. Tapi salah satu pengembala menganggapnya ingin mencuri. Bocah ini tak terima dengan kecepatan juga ia menyerang si pengembala. Xiaoyu berkata, sekiranya benda ini pisau tentu dia akan dengan mudah membunuh. Perkataan anak ini membuat si pengembala kebingungan. Ia sadar kata ini berkaitan dengan Cheng. Dan benar, kedua sahabat ini akhirnya bertemu. Cheng juga memanggil kuda jinak yang bernama Siliang yang telah lama ditinggalkan. Tampak kuda itu juga rindu terhadap Cheng. Selain itu kehadiran Xiaoyu juga disukai. Ini adalah pertama kali Xiaoyu menaiki kuda. Terlihat ia betul-betul gembira sampai malam pun tak terasa. Mereka kemudian berpuisi sesuai hati perasaan. Dirasa sudah cukup, Cheng mengajak Xiaoyu untuk pulang. Di perjalanan Cheng bercerita akan indahnya kota Chang'an. Hal ini membuat Xiaoyu senang dan terbawa lamunan akan tempat itu. Cheng yang melihat bocah ini lalu memutuskan mengajak Xiaoyu ke tempat tersebut. Xiaoyu bersedia namun setelah dendamnya terbalaskan. Suasana pagi tak seperti biasa. Xiaoyu yang masih tertidur dikejutkan dengan anak buah Liu Jiu yang langsung menghampiri dan mengancam. Ternyata bos dari Hizuzi ingin membalas perbuatan mereka di malam itu. Kebetulan Che yang baru pulang merasa ada yang tak beres. Sampai pertarungan pun terjadi. Cheng ingin menghabisi orang ini, tapi karena kasihan Xiaoyu meminta agar Cheng melepaskannya. Di sini Cheng berkata itulah arti balas dendam, yang tentu harus membunuh. Ia tak ingin lagi orang-orang harus menjadi korban kemudian akan menuntut balas. Di malam itu Cheng memberitahu sahabatnya kalau ia berniat pindah ke Chang'an. Sahabatnya ini menyarankan Cheng mengikuti kelompok berkuda yang kebetulan akan berangkat besok. Semua tabungan yang dimiliki Cheng diserahkan. Ia juga tahu kalau Cheng ingin ke tempat tersebut kemungkinan karena bocah itu. Cheng menjawab ini hanya tekadnya sendiri. Ia juga berharap akan menjadi manusia biasa tanpa pedang. Tapi sahabatnya tak yakin Cheng dapat menjadi orang seperti itu. Singkat cerita perjalanan pun dimulai. Terlihat juga Xiaoyu masih teringat kejadian kemarin. Sehingga ia seperti belum siap meninggalkan kota Yaozhou. Padahal kita tahu bocah ini sangat tertarik pergi ke kota Chang'an. Karena matahari sudah mulai terbenam, kelompok ini memutuskan beristirahat dan membuat tenda. Mereka juga menikmati malam dengan beberapa hiburan. Di samping itu Xiaoyu bertanya warna baju yang digunakan Cheng. Ia menjawab hitam pekat. Bocah ini keheranan kenapa bisa seperti itu. Cheng kemudian menjelaskan, jika dulunya berasal dari warna merah, berubah menjadi abu-abu dan akhirnya menjadi hitam pekat tanpa cahaya. Sampai di sini kita tahu apa yang dirasakan oleh Cheng. Terlebih lagi ia tak memiliki keluarga satupun karena habis terbunuh.
Xiaoyu merasa kasihan, ia berniat memberikan satu buah bola mata kepada Cheng. Bersyukur baginya dapat melihat walau dengan satu saja. Ia lalu meminta Cheng untuk memilih antara mata kanan atau yang kiri. Cheng bertanya lantas adakah perbedaan di antara keduanya. Dengan candaan bocah itu menjawab ada, karena bola mata sebelah kanan lebih besar dari yang kiri. Keesokan pagi perjalanan pun dilanjutkan. Seorang pengurus kelompok membangunkan Cheng yang masih tertidur. Ia yang telah sadar mengetahui Xiaoyu tak bersamanya lagi menjadi panik. Cheng terus mencari bocah tersebut sampai salah satu anggota memberitahu jika anak itu telah kembali ke kota Yozo beberapa jam lalu. Orang ini memberi kuda sewaan dengan penunggang terbaiknya untuk mengantar bocah tersebut. Cheng takut terjadi sesuatu. Ia kemudian meminta untuk diantar kembali. Karena terlalu khawatir, Cheng meminta si kusir mengoptimalkan laju kereta. Tapi si kusir menjawab mesti kuda ini berlari sampai mati tetap tak akan pernah nyampe tujuan sebelum matahari terbenam. Di saat seperti ini terlihatlah sekelompok gembala kuda. Rupanya seekor kuda hitam dan jinak tahu kesulitan tuannya. Ia berlari ke arah Cheng yang terlihat butuh bantuan. Dengan kuda yang bernama Siliang itu, Cheng kini dapat mempercepat laju perjalanan. Di samping itu terlihat Li Jiu sangat marah atas kematian Yao sahabatnya. Tentu dia tak akan mengampuni siapapun yang terlibat dengan ini. Ia kemudian bertanya telah berapa lama si buta dan bocah itu meninggalkan kota. Rencananya akan menangkap mereka sebelum tiba di kota Chang'an. Dia juga mempersiapkan pasukan yang berjumlah 300 orang. Tapi ternyata Xiaoyu dengan nekat menyelinap masuk ke kamar Li Jiu. Bocah ini menunggu momen dan bersembunyi di balik tabir. Kebetulan waktu itu penyakit Li Jiu dirasa kambuh. Dengan segera Xiaoyu menyerang. Li Jiu sangat salut dengan keberanian bocah ini. Ia juga baru menyadari jika bocah inilah yang dicari di malam pembantaian itu. Kali ini semua terjawab dengan jelas. Hanya saja Li Jiu merasa aneh kenapa bisa bocah ini datang sendiri tanpa si buta. Xiaoyu menjawab jika Cheng tak akan pernah peduli dengan masalah ini. Ia juga merasa tak takut menghadapi Li Jiu seorang diri. Bocah ini terus meluahkan amarah yang dipendam, sehingga membuat Li Jiu jengkel dan menyumpal mulutnya menggunakan bubuk wuxi. Di saat seperti ini Cheng tiba menerobos ruangan. Dengan mudah juga ia menghabisi sebagian anak buah Li Jiu. Cheng yang khawatir bertanya keadaan Xiaoyu. Anak itu terdiam lalu bertanya balik, kenapa Cheng tak jadi pergi ke Chang'an? Ia kemudian menjawab, apa artinya pergi ke sana tanpa Xiaoyu? Dalam arti Cheng telah menganggap bocah ini keluarga atau adik sendiri. Ia tak punya keluarga satupun terkecuali bocah ini. Terbawa perasaan haru, bocah ini menangis dan memeluk Cheng dengan erat. Mereka sadar jika saat ini telah masuk dalam masalah yang besar, yang tentu akan mempertaruhkan antara hidup dan mati. Terlihat juga para prajurit yang berjumlah 300 orang mengepung tempat ini. Bisa dipastikan pertarungan seperti dulu akan terjadi. Cheng kemudian menyuruh Xiaoyu bersiap dan berpegangan secara erat. Dalam kondisi yang semakin terpojok, Xiaoyu terjatuh dari atap. Cheng dengan segera melompat menyelamatkan anak itu. Kini mereka terperangkap dan dikepung. Dari kejauhan Li Jiu terus memantau. Akibat bubuk wuxi, Xiaoyu melemah dan pingsan. Cheng kemudian menggendong anak tersebut dan menaruh sarung pedang di punggungnya. Itu dimaksudkan sebagai tameng pelindung. Pertarungan kembali terjadi sampai halaman ini pun dipenuhi darah dan mayat 300 prajurit. Terlihat Cheng kelelahan dalam pertarungan ini. Kesempatan itu digunakan Li Jiu untuk menyerang. Kini pertarungan terakhir terjadi menentukan siapa yang bisa bertahan. Sepertinya Li Jiu tahu kelemahan Cheng. Saat itu juga Xiaoyu sadar dan memberitahu arah lawan, hingga pertarungan seimbang. Tapi bocah inilah menjadi sasaran serangan. Tak tinggal diam, Cheng menghalau serangan hingga tubuhnya tembus terkena pedang. Dalam kondisi ini Xiaoyu berusaha menghentikan Li Jiu, namun ia justru ditendang.
Kemarahan Cheng tak terbendung sampai Li Jiu mati mengenaskan. Semua kini telah berakhir. Dendam dari Xiaoyu sudah terbalaskan. Dengan sisa tenaga, Cheng membawa bocah itu keluar dari tempat ini. Ia juga merasa lega dapat membantu Xiaoyu dari tujuan terakhir. Sembari memangku dan memeluk bocah itu, Cheng berharap agar Xiaoyu menggantikannya pulang ke Chang'an. Ia kemudian meninggal dalam raut wajah tersenyum. Perlahan Jiang membuka pintu dan melihat keduanya. Singkat cerita, Xiaoyu akhirnya siuman. Mau tak mau bocah ini harus menerima kepergian orang yang sangat berharga. Di perjalanan menuju Chang'an, bocah ini teringat tak kalah bersama Cheng. Padang rumput yang luas masih menyimpan kenangan. Tapi tak disangka, film pun selesai.